Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta. Senang sekali saya bisa bergabung di forum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Um, dalam 15 menit ke depan, saya akan berbagi pengalaman, namun perspektif dari saya mungkin akan memulai dari kacamata legal compliance. Jadi, without further ado, saya akan coba menyampaikan materi ini. Yang saya berikan judul itu fintech, P2P lending dan data protection. Jadi karena seiring dengan semakin dekatnya keberlakuan efektif dari Undang PDP, tentunya berbagai sektor, mulai dari kesehatan, kemudian sampai kepada keuangan pun akan semakin mengupayakan hal terbaik untuk secure their business actors itu comply dengan UPDP. Nanti akan saya sampaikan juga bagaimana dari perspektif OJK melihat ke depan tentang bisnis P2P ini dalam upayanya comply dengan UPDP seperti itu. Tentunya Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa prinsip perlindungan data pribadi ini salah satu core value yang ingin dibawa oleh perusahaan fintech ini tentunya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu. Karena seperti Bapak Ibu ketahui bahwa fintech P2P ini lebih banyak dikenal dari aspek yang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat gitu. Karena data, kemudian kebocoran data, kemudian ada aspek juga sering terjadi misalnya call ataupun penagihan yang berlebihan dan seterusnya seperti itu. Sehingga harapannya dengan fintech P2P ini bisa membawa warna baru, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa fintech ini punya sistem, punya capacity untuk securing their compliance gitu tentang data protection. Jadi dua hal yang akan saya sampaikan di sini, nanti aspek regulasi, kemudian beberapa best practice yang ada atau mungkin dalam bentuk case study. Selanjutnya di slide berikutnya saya coba capture 3 peraturan yang dalam bentuk POJK maupun SEOJK yang terbaru. Di sini Bapak Ibu bisa lihat yang pertama POJK 10 2022 ini seperti yang disinggung tadi Pak Christian di awal bahwa ini bagi kami sebagai pelaku industri itu this is our main playbook in fintech P2P lending yang menurut hemat saya sudah cukup komprehensif, meskipun sebenarnya aspek teknikalnya itu masih ongoing discussion tentunya, tapi paling tidak prinsip-prinsip utama yang sudah ditetapkan di Undang-Undang PDP itu sudah dimasukkan ke dalam POJK 10 tersebut, mulai dari aspek lawfulness, fairness, transparency, dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tidak hanya sampai pada POJK 10, tapi sebelumnya itu pun di tahun yang sama POJK 6 tentang perlindungan konsumen itu juga sudah banyak memberikan panduan kepada POJK, tidak hanya fintech P2P, akan tetapi seluruh industri jasa keuangan, bagaimana etika atau tata cara memperoleh data pribadi dari konsumen. Namun demikian, meski yang lebih komprehensif tentunya ada di POJK 10 dan di SOJK 19 yang di bawah 2023 ini yang terbaru, meski di sini sebenarnya tidak banyak mengcover technical, karena tentunya juga kita ketahui bersama bahwa RPP atau rancangan peraturan pemerintah masih ongoing, meski sudah selesai tahapan permintaan tanggapan oleh Kominfo melalui websitenya. Mungkin Bapak Ibu yang aktif di bidang ini tahu juga bahwa September kemarin terakhir, jadi kita lagi posisi menunggu bagaimana tanggapan yang industri sudah berikan,
Sehingga soal role play, bagaimana ke depan penerapan technicals dari perlindungan data pribadi itu kita masih sifatnya wait and see. Tapi paling tidak di SOJK ini saya ingin highlight sebentar bahwa bagaimana regulasi atau surat edaran ini itu mencoba capture bagaimana sih penggunaan kontak darurat itu yang tidak lain juga merupakan data pribadi dan juga tentunya falls under di UPDP itu sendiri. Slide berikutnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi di ketentuan perjanjian borrower dengan lender itu harus sudah langsung dituangkan juga ketentuan bagaimana penggunaan data pribadi itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu selama ini beranggapan bahwa ketentuan bagaimana penggunaan data pribadi itu cukup dengan kebijakan privasi atau syarat dan ketentuan, di POJK 10 ini di pasal 31 ayat 2 sudah menegaskan bahwa itu harus ditertuang juga di perjanjiannya, sehingga highlight-nya adalah kebijakan privasi itu tidak cukup bagi pelaku usaha P2P. Selanjutnya, kerjasama pertukaran data ini di pasal 40 POJK 10 ini juga memberikan kewajiban dua hal. Satu, ada perjanjian kerahasiaan data yang dalam best practice di beberapa perusahaan sebelumnya atau yang existing sekarang pun, posisi saya, kita kalau ingin memberikan pertukaran data, kita lebih familiarnya dengan PDSA atau Personal Data Sharing Agreement, dan ini wajib dilaporkan juga ke OJK ketika setelah ditandatangannya perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga ini contoh yang terakhir saya sampaikan di pasal 7 SOJK 19/2023 ini merupakan respon juga dari isu publik yang muncul ya, mungkin Bapak Ibu familiar ketika ada tiba-tiba seseorang ditelepon oleh salah satu platform yang kemudian meminta untuk membantu menghubungi borrower sebenarnya, yang dia juga tidak tahu bahwa sebenarnya sebelumnya dia didaftarkan oleh temannya atau keluarganya. Nah, ini banyak isu juga. Dan ini yang coba di resolve dari otoritas atau OJK, sehingga muncullah ketentuan bagaimana sih tata caranya untuk mendapatkan persetujuan, konfirmasi dari pemilik kontak darurat tersebut. Dan yang tak kalah penting juga adanya kewajiban mendokumentasikan itu, yang tidak lain juga ini adalah salah satu amanat dari UPDP, di mana semua proses pengolahan mulai dari collection sampai dengan pemusnahan pun itu harus terrecord di sistem, dan ini sudah diamanatkan di SOJK ini, sehingga ini cukup clear bagi pelaku usaha P2P. Di slide berikutnya. Nah, saya mau singgung sedikit terkait roadmap yang di-launch oleh Otoritas Jasa Keuangan di bulan sebelumnya. Di sini menjadi poin penting ya bagi khususnya mungkin industri P2P, dari 12 tantangan dan arah pengembangan itu salah satu yang menjadi sorotan adalah perlindungan data pribadi, UPDP, bagaimana penerapannya, dan tentunya ini masih jauh dari kata perfect, tapi beberapa aturan atau contoh yang tadi disampaikan tadi itu adalah upaya yang dilakukan bersama antara otoritas maupun pelaku usaha di P2P. Boleh lanjut slide berikutnya. Mungkin tadi Pak Christian misalnya dari credit scoring, di sini terlihat ya, saya mencoba membuat statement bahwa inherent risk dalam pengolahan data pribadi itu muncul dari ekosistem yang cukup kompleks, seperti itu. Pertukaran data tentunya, kalau saya kasih contoh, ketika kita membutuhkan data perbandingan dari perusahaan Pak Christian, tentu kita akan transfer data, meskipun itu entah melalui manual ataupun API, host to host, but eventually ada data yang perlu di hit di kedua pihak gitu. Dan ini hanya salah satu gambaran bagaimana
ekosistem P2P itu memang pada dasarnya secara nature business model ataupun supporting ekosistem untuk berjalannya industri P2P ini itu membutuhkan banyak data transfer, kemudian pengelolaan data pribadi. Tadi sempat disinggung di awal, sekitar 1 jutaan ya, tadi Pak Kristen sebut per hari. Nah, itu gambaran yang mungkin kelihatan angka 1 juta, tapi in practice atau mungkin day to day-nya bisa jadi lebih banyak dari itu. Belum lagi mungkin sekarang ongoing ada salah satu inisiatif ya dari P2P, salah satu pelaku P2P lain yang mencoba breakthrough tentang license as a service, di mana license as a service ini sebagai P2P memberikan wadah kepada industri lain yang pengen memberikan produknya itu dalam bentuk financing gitu. Dan meskipun secara tatanannya atau mungkin skemanya adalah the party third party ini tuh pengen menjadi lender, tapi di satu sisi dia sudah punya market sendiri. Tentunya kan data yang udah masuk ke platform itu akan diakui juga sebagai data dari platform karena itu lender di platform. Tapi di satu sisi kepentingan besar sebenarnya ada di partner kedua tadi ini yang membutuhkan license as a service gitu. Dan saya mau singgung juga khususnya mungkin di aspek regulator ya. Jadi mungkin Pak Diki juga yang banyak berhubungan ini nanti, pelaporan seperti Pusdafil, kemudian pelaporan APU PPT, Sigap. Jadi banyak bentuk pelaporan kita itu yang pada dasarnya kita ada kemungkinan atau kemungkinan besar kita akan menginput data di platform-platform pemerintah gitu. Dan ini mungkin belum diatur secara bagaimana sih sebenarnya cara mainnya, ini masih ongoing. Saya sendiri belum bisa melihat bagaimana nanti pengaturan dalam bentuk perjanjian kah, atau bagaimana nanti apakah aturan, karena kita tahu bersama bahwa di UPDP sendiri bukan hanya private sector gitu, tapi public sector juga harus responsible gitu dalam pengolahan data pribadi. Jadi liability dan lain-lainnya itu seperti apa ke depan, apakah mereka juga sebagai pemroses data pribadi atau pengelola data pribadi. Nah, itu masih question mark. Next slide berikutnya. Ini case study. Saya coba capture dari pengalaman sebelumnya. Bagaimana ketika terdapat permintaan penghapusan data pribadi. Nah, background-nya adalah ketentuan dalam pasal 48 POJK, platform fintech itu wajib menyimpan data pribadi nih Bapak Ibu selama 5 tahun sejak hubungan usaha berakhir. Dalam artian berakhir itu kan setelah lunas ya, berarti setelah settle udah nggak ada lagi pinjaman, berakhir tenornya dianggap berakhir. Nah, 5 tahun itu kita wajib menyimpan nih kalau menurut POJK 10 pasal 48 ayat 1. Nah, meskipun di ayat 2-nya disebutkan jika diatur ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lain maka dapat dihapus gitu. Dan ini benar di UPDP di pasal 4 ayat 1 huruf B disebutkan apabila subjek data pribadi minta penghapusan maka wajib diproses. Maka ini dua hal yang berbeda. Maksudnya yang di satu sisi kita wajib simpan, di satu sisi kalau diminta berarti kita harus hapus gitu kan. Namun isunya muncul ketika kita tetap butuh data untuk pelaporan. Nah, pelaporan ke OJK itu kita butuh data. Contoh data data pinjaman, data demografik, kemudian historical dan lain-lain. Nah, saya coba boleh dilanjut ke slide berikutnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu supaya bisa tetap dalam koridor UPDP, tapi juga ketentuan di OJK aspek compliance kita bisa penuhi gitu Bapak Ibu. Dan dalam lingkup
ruang IT, bagaimana mereka melihat solusi ini, saya menangkapnya dalam diskusi dengan tim IT sebelumnya. Ada dua yang bisa kita lakukan, gitu. Dan yaitu satu di sodomization atau anonymization, gitu. But apa sih yang menjadi perbedaan di tabel? Saya sudah berikan gambaran bagaimana pseudonymization itu dilakukan dan anonymization itu seperti apa. Jadi ketika itu adalah pseudonymization, maka semuanya akan diganti atau dihilangkan dataset yang mengidentifikasi individu seperti itu. Sedangkan kalau anonymization data, kita data menghilangkan informasi yang mengidentifikasi sesuatu sehingga sumber tidak dapat diketahui. Meski kedengarannya sama-sama menghilangkan, sama-sama nggak bisa ketahuan ya, bahwa ini sebenarnya data dari Andi gitu, tahun sekian lahir dan jumlah pinjamannya berapa. But eventually, yang kita anggap sebagai best practice atau yang pernah dilakukan bersama tim itu, boleh next slide, kita pakai data anonymization. Tentunya kalau mungkin boleh koreksi kalau ada yang kurang ya Pak Dikis nanti. Jadi kalau kita melihat di data pseudonymization itu tentunya masih ada butuh data pembanding ya gitu untuk mengetahui sebenarnya misalnya tadi Andi gitu. Ketika udah dienkripsi dengan angka-angka, tentu untuk bisa mengetahui data tersebut tentu masih butuh data pembanding bahwa ini punya siapa sebenarnya gitu. Ataupun mungkin kalau dienkripsinya dalam bentuk semuanya karena dienkripsi, jadinya akan kesusahan juga untuk tim bagaimana inquiry data untuk pelaporan baik yang pelaporan ke FDC Data Center API ataupun Pusdafil data yang dilaporkan ke OJK. Sehingga yang dilakukan adalah sebelum dihapusnya data tersebut, maka dilakukan anonymization dulu dari tim teknisnya. Jadi misalnya Andi tadi data dia dengan kode tertentu, isi datanya adalah hanya sesuai kebutuhan yang untuk pelaporan kita ke OJK gitu. Dan gambarannya kurang lebih akan terlihat seperti data hanya jenis seks, seperti dia apakah male, kemudian umur rentannya berapa, karena di pelaporan kita juga ada di pelaporan bulanan gitu, membutuhkan range umurnya seperti apa, kemudian loan-nya, dan terakhir demografiknya seperti apa. Saya kira waktunya mungkin sudah mendekati juga ya Pak Christian, jadi mungkin sampai di sini juga sebenarnya presentasi saya.